الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره المشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولو كره الكافرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang Id rahimakumullah. Saat ini kita duduk bersimpuh, beratapkan langit, berdasarkan bumi, menghadap kehadirat ilahi Rabbi pada Idul Fitri. Id berarti hari raya, Al-Fitri berarti berbuka atau makan pagi. Idul Fitri berarti hari raya, berbuka dan makan pagi. Inilah sebabnya hari Id dilarang saum selama sehari. Kita gemakan takbir Allahu Akbar, alamat rasa syukur atas nikmat ilahi. 1 bulan Ramadan kita saum tiap hari, tidak makan, tidak minum, menahan nafsu birahi. Kini kita berbuka yang diawali dengan menunaikan zakat fitri. Kita gemakan takbir dan tahmid, mengagungkan Rabbul Izzati, alamat rasa syukur atas rahmat dan nikmat yang tiada henti. Dialah ilahi yang selalu cinta pada hamba yang berhati suci. Dialah yang selalu dekat pada umat yang mendekatkan diri. Ramadan 1447 Hijriah telah usai kita lewati. Saum yang dipardukan telah usai kita jalani. Zakat fitri dan zakat lainnya telah selesai kita penuhi. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal bakti. Sidang Id rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Kini kita berjanji pada ilahi untuk membangun diri dan negeri. Kalau ibadah karena Ramadan,
maka Ramadan ini telah pergi. Kalau ibadah karena Lailatul Qadar, maka malam itu amat misteri. Kalau ibadah karena ikhlas ridho ilahi, dia amat kekal dan abadi. Dengan rasa haru Ramadan kita lewati, tapi itulah yang sudah pasti. Kita belum tentu bertemu kembali di tahun nanti. Kita saat ini berbahagia bukan karena banyak fasilitas duniawi. Kita bahagia karena menjalankan syariah Nabi. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Selama 1 bulan kita diuji jasmani maupun rohani. Ibadah saum menguji kesehatan jasmani, karena yang sakit tidak bisa menjalani. Ibadah saum menguji kesehatan ruhani, karena yang sakit ruhani tidak akan kuat menahan diri. Pendidikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu unsur yang utama. Bagaimana menahan makan, minum dan nafsu yang diatasi. Kita juga diuji kesehatan ekonomi. Karena sakit, karena ekonomi tidak bisa zakat fitri kalau ekonomi sedang pahit. Hanya umat yang sehat jasmani, kuat ruhani, dan sehat ekonomi yang bisa melaksanakan semua itu perintah ilahi. Itulah sebabnya mukmin yang kuat sangat dicintai. Mukmin yang kuat sangat menjadi umat terbaik dan diridhoi oleh ilahi. Mukmin yang kuat adalah orang yang paling dicintai ilahi. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair akhtis ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan fa inna lau taftahu amala syaitan." Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan kamu menjadi orang yang lemah. Sidang Id rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW menandaskan, apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan seandainya tadi saya berbuat begini akan begitu. Niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah kalau itu terjadi, ini merupakan takdir Allah, dan apa yang dikehendakinya pasti terlaksana. Karena sesungguhnya ungkapan kata lau yang berarti andaikan atau seandainya akan membukakan jalan bagi pintu setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sidang Id rahimakumullah. Kalimat pertama kita perhatikan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Menurut Abu Yahya An-Nawawi, kalimat ini mengandung arti al-qawi. Al-qawi itu seperti kuat mental dalam berjuang mencapai kebahagiaan di akhirat. Menyiapkan diri untuk jihad melawan tantangan.
bisa dipanggil terjun ke medan juang, tampil eksis dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kelima, sabar menghadapi apapun cobaan. Keenam, hanya menghadap ridho Allah. Ketujuh, semangat dalam ibadah, baik sholat, saum maupun ibadah lainnya. Kedelapan, aktif mencari rahmat Allah. Kesembilan, hanya takut akan murka dan lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkal hadis ini membandingkan antara mukmin yang kuat dengan mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat, al-mu'minul qawi, yang memiliki kekuatan dalam segala hal, baik jasmani, rohani, ekonomi, itu lebih baik dibanding orang mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat imannya lebih baik dibanding yang lemah. Mukmin yang kuat ekonominya khairun, lebih baik dibanding orang yang lemah. Jadi mukmin itu mesti menjadi orang kuat kalau ingin lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Bahkan dalam hadis ini dikatakan wa ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah, minal mukminid dhaif, dibanding dengan mukmin yang lemah. Jadi semua kekuatan itu diuji selama bulan Ramadan, baik jasmani, rohani maupun ekonomi. Banyak yang bilang bahwa saum itu lebih terfokus pada pendidikan spiritual rohani. Namun perlu kenyataannya, saum menyangkut segala aspek kehidupan. Ibadah saum sering dikatakan suasana pendidikan rohani ta'abudi. Jika kita perhatikan, hadis ini bukan hanya yang bersifat spiritual, tapi juga pendidikan segala hal. Pendidikan kekuatan dan kesehatan jasmani, karena makan mesti diperhatikan. Sayangilah diri sendiri. Pendidikan mental rohani, karena menuntut kesabaran. Pendidikan ekonomi, karena ada zakat yang tidak bisa dilaksanakan bagi yang sakit ekonomi dan baru bisa dilaksanakan oleh yang sehat ekonomi. Oleh karena itu ekonominya pun harus sehat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalimat yang kedua, wa fi kullin khair, pada masing-masing memang mendapat kebaikan, terdapat kebaikan. Dalam situasi apapun harus meraih kebaikan, baik dalam waktu sehat maupun dalam waktu sakit. Dalam segala hal, karena kullin itu menggunakan tanwin yang menunjukkan umum, sehingga mencakup segala sesuatu, segala situasi dan kondisi. Tegasnya, bagi orang mukmin itu akan tetap menjadi baik dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan kuat ataupun dalam keadaan lemah, bahkan ketika tertindas, karena mereka tetap iman. Setelah pada kalimat sebelumnya mengecam orang yang lemah karena kurang baik dibanding yang kuat, maka kalimat ini sebagai berita gembira terhadap orang yang lemah kalau terpaksa menjadi lemah. Tegasnya, baik orang kuat maupun lemah, setiap mukmin akan tetap baik. Hanya orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding yang lemah. Kemudian disebut kullin, semuanya itu adalah khair, karena tidak ada mukmin yang jelek. Setiap mukmin dituntut dalam kondisi dan situasi bagaimanapun mesti meraih kebaikan sesuai dengan keadaan masing-masing. Kalimat ini memberi isyarat, jika ingin lebih baik, lebih dicintai Allah, mesti menjadi mukmin yang kuat. Kedua, dalam situasi dan kondisi apapun, baik lemah maupun kuat, harus tetap meraih kebaikan. Kebaikan
yang dan dicintai oleh Allah itu mesti diusahakan sampai target dimenangkan. Yang keempat, jangan sombong ketika mendapat kebaikan. Kelima, jangan lemah mental ketika mengalami penderitaan. Keenam, segala kesempatan mesti dijadikan lapangan usaha meraih kebaikan. Ketujuh, mukmin harus tetap pandai memanfaatkan situasi dan kondisi apapun untuk meraih kebajikan. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu ya'malu ala syakilati. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaan masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat yang ketiga, ikhris ala mayan fa'uka. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Kata ikhris itu bisa bermakna mencari kesempatan, atau sangat mencari, atau giat bekerja untuk mencapai sesuatu yang ingin didapat. Terkadang perkataan ini bernama toma atau rakus atau berlomba dalam meraih sesuatu. Tapi kalau rakus untuk meraih kebaikan, itu adalah baik. Dan di sini ditandaskan amat bekerja ala mayan fa'uka, yang memberi manfaat, yang mendapatkan manfaat untukmu, mencapai sesuatu bermanfaat bagimu, baik manfaat duniawi maupun utamanya manfaat ukhrawi. Secara ringkas kalimat ini bermakna, pertama, semangat hidup meraih manfaat. Kedua, manfaatkan segala situasi dan kondisi apapun. Ketiga, capai segala yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Keempat, yang bermanfaat itu mesti diraih, jangan disia-siakan. Kelima, semangat giat dan merupakan etos kerja setiap mukmin yang kuat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat yang keempat, wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Perkataan wa sebagai kata sambung dari sebelumnya. Jadi selain biat bekerja, semangat berjuang, mencari yang bermanfaat, juga disertai ista'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Giat bekerja tidak boleh lepas dari minta pertolongan. Tapi pertolongannya hanya kepada Allah, bukan mengharap pertolongan orang lain. Kita sesama manusia harus menjadi penolong, bukan mengharapkan pertolongan. Yang kita harapkan pertolongannya dari Allah. Yang kita lakukan menolong sesama. Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in wa lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa law ijtama'u ala ayyadurruka syai'a lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika rufi'atil aqlam wajabatis suhub. Sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW panggilan kepada Ibnu Abbas. Sesungguhnya aku mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Ia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau menemainya di hadapanmu.
Jika engkau minta, mintalah pertolongan kepada Allah. Bila engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya seandainya umat bersatu untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan memberi manfaat apapun selain yang telah ditakdirkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya bila mereka bersatu untuk membahayakanmu, mereka tidak akan mampu membahayakanmu sama sekali, kecuali yang telah ditakdirkan Allah padamu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Maksudnya adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi yang wafat 279. Secara ringkas, ista'in billah ini menunjukkan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Kedua, bahwa Allah akan memberi pertolongan bila diminta. Jangan minta pertolongan kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mukmin yang kuat akan optimis atas pertolongan Allah. Kelima, keyakinan atas pertolongan Allah akan memberi kekuatan bagi mukmin yang kuat mental, kuat iman, dan kuat pendirian. Kemudian kalimat berikutnya, wala ta'jaz, jangan lemah. Setelah Rasulullah SAW memuji mukmin yang kuat, bahwa mereka lebih dicintai Allah dan lebih baik, maka kalimat ini langsung melarang lemah. Jadi jelas arahannya, bahwa setiap mukmin itu mesti mempunyai program untuk menguatkan dalam segala hal, baik jasmani, rohani maupun ekonomi. Bahkan dalam ekonomi Rasul mendandaskan al-aidi salasah, fayadullah al-ulya wa yadul mu'ti allati taliha wa yadus sa'il as-sufla fa'atil fadla wa la ta'zid an nafsik. Tangan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tangan Allah yang maha tinggi. Kedua, tangan orang yang memberi setelah tangan Allah. Ketiga, tangan orang yang meminta, yaitu tangan yang di bawah. Maka berikanlah harta dan janganlah lemah untuk menafkahi dirimu. Hadis riwayat Abu Daud. Tangan yang memiliki kekuatan berdasar hadis ini ada 3, yaitu yang paling tinggi adalah tangan Allah yang berkuasa. Tangan yang kedua adalah yang memiliki kekuatan, yaitu yang ringan, tangan dan kaya yang suka memberi. Nah, itu derajatnya kedua dari Allah, yang memiliki kekuasaan di bawah kekuasaan Allah. Tangan yang ketiga adalah yang dikuasai oleh Allah dan dikuasai oleh pemberi, yaitu tangan peminta. Tangan peminta itu derajatnya di bawah pemberi. Oleh karena itu, jika ingin memiliki kekuatan, maka jadilah pemberi. Jangan merasa lemah untuk memberi. Berikanlah kepada yang butuh, maka akan memiliki kekuatan. Jadi hadis ini melarang mukmin menjadi orang yang lemah, maka jadilah pemberi. Zakat fitri yang dipardukan tiap akhir Ramadan itu mengandung arti pendidikan menjadi pemberi. Jadi jelas orang yang kuat yang dicintai Allah adalah kuat jasmani, rohani, dan ekonomi. Oleh karena itu dalam hadis ini tandaskan wala ta'jaz, jangan menjadi manusia lemah dalam bidang apapun. Kemudian kalimat berikutnya, wa in asabaka syai'un fala taqul lahu anni fa'altu kada wa kada. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan seandainya saya berkata begini, seandainya saya berbuat begitu akan terjadi begini. Karena apa? Wa in asabaka syai'un di sini secara resmi apabila menimpamu, dan perkataan asoba berarti menimpamu, syai'un berarti sesuatu. Tapi karena konteksnya ada kalimat ini
musibat yang kurang menyenangkan menimpamu, maka asobaka telah menimpamu. Tegasnya kalimat ini berarti jika ada sesuatu yang kurang menyenangkan menimpamu, fala takul, jangan engkau katakan lau ani, jangan engkau katakan andaikan. Karena perkataan andaikan itu berarti penyesalan yang tidak berguna, atau perkataan yang mengisyaratkan banyak lamunan, atau pikiran yang tidak berdasar atas diri sendiri. Jika disambungkan fa'altu yang berarti aku berbuat atau aku lakukan, seakan dia mengatakan andaikan aku tidak melakukan ini tentu tidak akan seperti ini. Atau perkataan jika aku berbuat seperti ini maka tidak akan begini, kada wa kada, karena kada wa kada. Itulah perkataan andaikan yang tidak berguna, yang menggambarkan penyesalan atau keluhan yang tidak ada arti. Kalimat ini mengisyaratkan, pertama, musibat yang kurang menyenangkan itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun kepada siapapun. Kedua, jangan mengeluh atau menyesali sesuatu kejadian yang tiada arti. Ketiga, jika ada kegagalan jangan disesali, tapi hendaklah menjadi pelajaran untuk menghadapi masa depan. Keempat, penyesalan masa lalu yang tidak ada artinya untuk masa depan jangan dilakukan. Perkataan lau, andaikan, itu membawa keluhan yang tiada arti bagi masa depan. Keenam, usaha untuk kebaikan masa depan mesti tetap dilakukan. Jangan terlalu banyak lamunan, tapi programkanlah kekuatan menuju kebaikan. Masa silam yang gagal jangan disesali. Jadikanlah pelajaran untuk menghidup masa depan. Kalimat berikutnya, walakin kul qadarullah. Kalau terjadi musibah, katakan itu takdir Allah. Yakinlah jika telah terjadi sesuatu yang kurang diinginkan, itu sebagai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ketika bekerja harus giat. Jadi mengatakan takdir Allah itu apabila sudah terjadi. Kalau belum terjadi, giat bekerja. Kalau sudah terjadi, baru mengatakan itu takdir Allah. Jika dalam usaha harus kuat, itu tenaga berjuang dan menggunakan segala kekuatan. Namun jika telah terjadi, jangan disesali. Pasrahkan kepada Allah yang memiliki kekuatan segalanya. Takdir yang baik bisa digapai. Jangan menyerah kepada takdir. Menyerah itu hanya kepada Allah. Jangan menyerah kepada takdir. Kekuatan manusia terbatas, karena ada kekuatan yang mutlak, yaitu qadarullah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mendalimi manusia dengan takdirnya. Mukmin yang harus berkeyakinan bahwa masih buruk ada kaitan dengan amal manusia. Begitu pula nasib yang baik. Allah berfirman, man amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Berdasar ayat ini, orang yang berbuat kebaikan bakal mendapat kebaikan. Orang yang berbuat keburukan maka tertimpa keburukan. Ini merupakan hukum sebab akibat. Ditandaskan pula dalam ayat yang lain, surat 42 ayat 30, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang buruk ada kaitan dengan usaha manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menakdirkan Dia akan memberi rahmat kepada siapapun. Firman-Nya, wa kataba ala nafsi. Kemudian wa ma syaa fa'ala. Dan apabila Allah kehendaki, pasti terjadi. Jika Dia berkehendak sesuatu apapun, bisa terjadi. Jadi jika mengalami kendala, jangan menyalahkan diri sendiri, tapi juga jangan menyalahkan ilahi. Terdapat beberapa kalimat ini. Maknanya pertama, usaha sebaik mungkin.
tapi ketentuan Allah mesti diterima. Kedua, manusia punya rencana, Allah yang menakdirkan. Ketiga, rencana secara baik, program semestinya berhasil. Keempat, karena kekuatan Allah dikaitkan dengan usaha manusia, maka teruslah berusaha sebaik mungkin agar mendapatkan takdir yang baik. Kelima, ternyata apabila tidak berhasil, walaupun sudah maksimal, katakan itu takdir Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Fa inna lau tabtaha amala syaitan. Perkataan lau itu membuka setan. Pada pengunci hadis ini tersirat larangan untuk banyak berkata andaikan yang hanya berisi lamunan, tapi berpikirlah yang baik untuk masa depan. Hendaklah yang mendekati kepastian. Banyak perkataan andaikan itu lebih membuka pengaruh setan. Pertama, banyak andaikan mengundang setan. Kedua, andaikan perbuatan setan yang mesti dihindari. Ketiga, tutuplah peluang godaan setan. Keempat, jangan membuka peluang godaan setan. Kelima, godaan setan selalu membawa kegagalan. Keenam, kuatkan jasmani dan rohani dan ekonomi menghadapi setan. Jangan kalah oleh setan. Setan adalah musuh yang nyata. Jangan mau dikendalikan setan. Allahu akbar, Allahu akbar. Juga setan itu mesti dilawan. Mukmin yang kuat melawan setan. Jadi ada beberapa takwil dari hadis ini. Pertama, orang mukmin yang kuat lebih baik dibanding mukmin yang lemah. Kedua, agar dicintai Allah, meraih derajat terbaik, maka mesti semangat memperkuat diri. Ketiga, kekuatan mesti diusahakan. Jangan menyerahkan kepada takdir. Keempat, dalam situasi kondisi apapun, kita harus menjadi umat terbaik. Kelima, setiap muslim jangan lemah dalam kondisi apapun, baik sedang lemah maupun kuat. Keenam, katakanlah qadarullah, takdir Allah, dan jangan mengatakan andaikan. Ketujuh, pertolongan Allah senantiasa diminta. Hanya kepada Allah minta pertolongan. Maka menanamkan semangat penuh harap dari rahmat Allah. Kedelapan, jika mengalami kendala, tidak boleh stres, apalagi depresi, karena yakin atas takdir Allah. Kesembilan, kendala yang dialami tidak boleh membuat lemah mental, apalagi mengatakan andaikan begitu. Kesepuluh, karena kata andaikan itu merupakan pengaruh setan yang suka merayu, menggoda, menjuruskan negatif, maka kita lawan perjuangan setan itu. Kita harus menang. Ke-11, jangan banyak mengatakan andaikan, tapi katakan qadarullah kalau sudah terjadi. Ke-12, ibadah saum sering dikatakan suasana pendidikan rohani ta'abudi. Jika kita perhatikan hadis ini, bukan hanya spiritual, tetapi juga pendidikan mental, pendidikan segala hal, pendidikan kekuatan, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, bahkan kesehatan ekonomi, pendidikan mental rohani karena menuntut kesabaran, pendidikan ekonomi karena ada zakat fitri. 13, keberhasilan ibadah saum mesti menumbuhkan kekuatan mukmin dalam segala aspek kehidupan. Marilah kita khutbah ini dengan menutup dengan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi
Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.